Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Erdi. Gimana kabarnya? Sehat Pak? Ini kan bulan-bulan ini kita akan melaksanakan supervisi kayak observasi di kelas. Nah, kemudian Pak Erdi coaching, saya sebagai supervisinya akan melaksanakan observasi untuk kelas. Nah, alhamdulillah sudah dibuat ya perangkat mengajarnya. Nah, ini sudah saya terima, alhamdulillah sudah saya lihat-lihat kemarin. Terima kasih banyak. Kita kan akan melaksanakan observasi. Kira-kira tujuan akan melaksanakan observasi atau supervisi di kelas nanti yang akan Pak F dilaksanakan. Nah, tujuan besarnya untuk apa Pak? Melakukan pembelajaran berdasarkan perangkat ajar yang telah dibuat Pak. Gitu. Ya, nanti mungkin pada saat pembelajaran, nah, berdasarkan perangkat ajar yang sudah dibuat Pak ya. Nah, gitu. Kira-kira nanti ada indikator ketercapaian yang kira-kira Bapak inginkan dalam nanti observasi atau perangkat ajar yang sudah Bapak buat. Mungkin dari perangkat yang telah saya buat ini, saya akan fokus kepada pertanyaan tematik gitu Pak. Gitu ya. Nanti depannya mungkin pada saat observasi Pak Erdi akan lebih menekankan ke pertanyaan-pertanyaan berbobot atau pertanyaan-pertanyaan pemantik ya kepada siswa. Kira-kira nanti metode yang digunakan pada saat coaching atau saat pembelajaran di kelas apa Pak yang akan dilaksanakan? Untuk metode pembelajarannya, karena materinya ini hanya memungkinkan di problem, di sini saya menggunakan PBL Pak. Nanti ada alat dan bahan kira-kira yang nanti akan dipersiapkan atau akan dibuat pada saat nanti observasi di kelas Pak. Untuk saya di sini menyiapkan tentu saja untuk laptop dan bahan ajar lainnya, dan untuk anak di sini saya menyiapkan, anak-anak menyiapkan untuk pensil, kemudian kertas HVS, penghapus dan alat gambar lainnya yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan hari ini. Nanti ya pada saat observasi. Selanjutnya, adakah persiapan tertulisnya Pak selain yang disampaikan tadi? Untuk itu saya sudah menyiapkan lembar kerja untuk Praktek siswa. Untuk praktek siswanya gitu. Berarti sudah ada Pak ya? Sudah ada. Kebetulan di sini juga sudah saya lihat ada LKPD-nya nanti pada saat itu kebetulan juga berkelompok Pak. Oh, berkelompok ya. Bagus kalau sudah berkelompok sehingga bisa tampil profil pelajar Pancasilanya gitu. Nah, betul. Kira-kira nanti punya perkiraan nggak setelah dibuat nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pertanyaan-pertanyaan bobot materi yang mungkin siswa itu anggap sulit. Nah, mungkin untuk pembacaan dari desain brief mungkin ya, karena kan untuk untuk memahami brief ini siswa itu harus
teliti, tentu saja teliti untuk membaca brief ini, dan juga harus mengetahui kata kunci yang akan kata kunci yang disampaikan oleh si pemberi kerja, seperti itu Pak. Mungkin kesulitannya hanya di situ. Ya, makanya dengan mungkin lihat kesulitannya sehingga Pak Erdi mengutamakan memberi bantuan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan Ya, pemantik atau pertanyaan-pertanyaan bobot. Ya. Nah, cukup bagus Pak nanti untuk di kelas, nanti apa yang akan Pak Erdi laksanakan di kelas, semoga bisa sesuai dengan harapan yang Pak Erdi harapkan. Nah, kira-kira ada tidak yang Pak Erdi perlukan atau misalkan siswa untuk perhatian khusus terhadap dari materi yang Pak Erdi buat di dalam modul ajar ini? Tentu saja di sini saya akan menampilkan beberapa video terkait dengan materinya untuk siswa lebih aktif dan lebih memahami apa isi yang ada di dalam materi tersebut. Ya, terima kasih Pak Erdi. Mudah-mudahan kita observasi besok. Kemungkinan nanti saya akan datang ke kelas untuk melihat dan mencatat kegiatan apa saja yang Pak Erdi laksanakan selama Pak Erdi melaksanakan observasi atau coaching kepada siswa. Mungkin itu saja, terima kasih. Nanti saya kembalikan untuk perangkatnya, sudah cukup lengkap, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya besok Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Masih ingat materi kemarin kita mau pelajari apa? Desain Brief. Oke, kita minggu ini masih dalam materi desain brief. Tapi sebelum kita mulai, kita akan absen terlebih dahulu. Adit, Alvin, Alisa, Hadir. Leila, Hadir. Delia, Hadir. Dimas, Dwi, Hadir. Dian, Faisal, Farel, Fatma, Dia, Justina, Isti, Ibnu, Mila, Bagus, Tasya, Putri, Yuri, Aiman, Nadia, Reni, Rian, Tasya, Silva, Cindy, Siti Fatimah Zahra, Naila, Siti Rahman, Siti Saila, Siti Soleha, Sofi, Zahratul, Zulfika. Oke, materi kali ini adalah desain brief. Kemarin kita sudah menjelaskan sedikit ya tentang desain brief. Di sini penjelasan lengkapnya desain brief. Apa sih desain brief itu? Nah, tentu saja desain brief merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang rincian proyek desain grafis. Beberapa hal yang meliputi desain brief yaitu lingkup proyek, tujuan, strategi, rencana, dan lainnya. Atau bisa dibilang bahwa desain brief merupakan rincian ringkasan proyek yang berisi tentang informasi penting selama proses pengerjaan. Ya. Selain membutuhkan ringkasan ini guna menjelaskan detail desain yang harus dibuat oleh desainer grafis. Lalu bagi seorang desainer grafis juga membutuhkan desain brief untuk mengetahui informasi tentang desain yang diinginkan oleh klien. Nah, misalnya ada seorang CEO dari perusahaan obat ingin membuat sebuah logo untuk perusahaannya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan si CEO tersebut? Dia harus mempunyai brief,
ya, atau ringkasan yang akan menjadi panduan desainer untuk membuat logo seperti itu. Selanjutnya, adanya desain brief ini dapat membantu desainer untuk mengetahui semua informasi tentang bisnis klien yang tadi kita bilang, sehingga hasil desain sesuai dan tepat bagi bisnis tersebut. Ya, jadi ada patokan yang diinginkan klien ketika klien membuat brief dan hasilnya sesuai dengan ekspektasinya. Misalnya warnanya ingin merah, di brief ada ketentuannya, warna logo harus merah, misalnya seperti itu. Selanjutnya ada tujuan dari desain brief, yaitu membantu desainer untuk mengetahui detail proyek desain dari project manager. Saat berdiskusi, desainer harus bisa meminta penjelasan kepada klien tentang desain apa yang ingin dibuat dan bagaimana detail desain tersebut. Misalnya klien minta desain logo, jadi desainer bisa menanyakan elemen-elemen yang harus dicantumkan dalam logo tersebut dan filosofinya. Selanjutnya, membantu klien untuk mewujudkan desain sesuai dengan keinginan. Ya. Adanya desain brief ini juga bisa membantu klien untuk berkonsultasi kepada desainer. Bagaimana kan ke WhatsApp group? Ada? Ada. Oke, silakan kalian baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdiri ini saya di sini akan mempresentasikan tentang proses pembuatan dari ini. Oke, jadi yang pertama di sini kita menggunakan yang namanya metode Golden Ratio, ya, dan juga di sini kita menggunakan yang namanya guideline. Jadi kita itu yang pertama kita buat dulu beberapa bulatan, ya, lingkaran, beberapa lingkaran lain doang. Jadi kayak luarnya doang gitu. Jadi kita bulat yang pertama satu, yang kedua, dan yang ketiga, gitu. Nah, jadi kita di sini ada bikin 3 bulatan untuk satu yang atas ini, 3 bulatan, dan yang satu lagi di bagian bawah. Jadi ada total semuanya ada sekitar 6 bulatan. Nah, udah gitu, waktu kita udah bikin semua bulatan ini, kita nambahin yang namanya guideline. Jadi yang ini garis-garis kayak gini. Nah, ini gunanya buat apa? Ini gunanya buat biar kita nanti waktu apa ya namanya, waktu potong itu lebih gampang dan lebih teratur gitu. Oke. Nah, jadi setelah bulatannya semua sudah selesai dan garisnya sudah selesai ya, taruh di beberapa tempat. Udah gitu nanti kita bakal menghapus bagian-bagian yang kita mau. Jadi coba di sini kan harusnya mulai sekitar sebesar ini, ya. Itu dipotong bagian. Di sini nih, ini bulatan ini. Nah, itu dipotong di bagian dari sini sampai sini. Jadi kita cuma ambil bagian ini doang. Gitu. Nah, cara potongnya itu kita pakai yang namanya guidelines biar lebih teratur gitu potongannya gitu ya. Kenapa kita nggak pakai yang namanya pen tool aja? Kita kita tracking satu-satu. Sebenarnya itu bisa, cuman kalau misal kita pakai pen tool itu hasilnya nggak bakalan serapi ini. Kalau ini rapi banget, soalnya kita pakai yang namanya shape ini, eclipse shape. Kalau misal kita pakai pen tool teman-teman, bisa kayak gini.
kan kita pakai pentul gitu kan, kita buat itu pasti hasilnya nggak bakal rapi. Nah tadi ini pasti hasilnya bakal bengkok-bengkok. Jadi ya kita pakai yang namanya shape buat bikin logo kayak gini. Ya, menurut saya ini udah cukup jelas ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari materi kali ini ada yang bisa menyimpulkan dari kalian terkait dengan desain brief? Oke, jadi untuk pembuatan sebuah logo itu perlu adanya panduan tertulis atau yang disebut dengan desain brief atau brief, ya, betul. Jadi kalau tidak ada panduan atau tidak ada brief, maka nanti akan membingungkan si desainernya, ya. Jadi kalau misalnya tidak ada panduan baku, misalnya CEO ingin membuat logo perusahaan farmasi, tapi tidak mencantumkan warna. Terus Tijo misalnya ngirim logo yang warnanya merah, nggak cocok. Ngirim warna biru, nggak cocok. Warna kuning nggak cocok. Terus sampai ketemu cocoknya gimana. Jadi makanya panduan tertulis itu penting untuk pembuatan sebuah karya desain. Paham sampai sini? Paham. Oke. Untuk materi selanjutnya, oke. Untuk tugas yang tadi itu silakan kalian convert ke JPEG, kemudian kirim ke Google Drive yang sudah Bapak share linknya di grup. Oke? Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang perangkat lunak desain. Ya, jadi silakan kalian baca-baca dulu di rumah. Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi itu. Oke, silakan KM ditutup. Berdoa. Siap. Pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ferdi? Sehat? Selamat siang Ferdi, ketemu lagi Ferdi. Setelah kita melaksanakan observasi kemarin. Gimana rasanya Pak? Ya, lumayan Pak, ada sedikit. Pada saat Pak Erdi kemarin kan sudah melaksanakan Pak ya. Nah kebetulan ininya juga sudah ada. Kalau saya lihat sih, kebetulan kan kita juga menyepakati buat ada pembelajaran yang disampaikan pada saat Ferdi ininya fokus ke pembelajaran berdiferensiasi sama KSE. Bisa di ini Pak kemarin misalkan mungkin ada kendala yang Ferdi rasakan, mungkin ada atau kelebihan yang Ferdi rasakan gimana Pak? Ya betul. Untuk kemarin kebetulan saya menggunakan metode pembelajaran metode PBL, ya, PBL. Kemudian ada beberapa materi yang memang bisa masuk menggunakan PBL dan juga ada materi yang tidak masuk, tidak bisa menggunakan PBL tersebut. Kemudian untuk apa namanya, bukan itu ya, cara penyampaian materinya ada juga. Kemudian menggunakan teknik, beberapa teknik mungkin bisa diterima sebagian siswa, sebagian lagi tidak bisa menerimanya. Salah satunya yang kemarin saya gunakan adalah menggunakan teknik permainan agar materi yang saya sampaikan itu bisa diterima. Nah ternyata
sebagian siswa lagi kurang bisa memahami apa yang saya sampaikan untuk materi tersebut seperti itu Pak. Jadi ya kendalanya tadi Pak ya, mungkin Pak Erdi sudah menyampaikan, sudah mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan beberapa teknik itu tadi. Nah, mungkin ada yang siswa bisa mengikuti, Ya, ada yang juga siswa yang tidak gitu. Sangat antusias, ada pun yang kurang seperti itu Pak. Nah, mungkin ada alasan Pak Erdi kenapa Pak Erdi ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan beberapa teknik. Nah, untuk kebetulan untuk mata pelajaran yang saya ampu itu kan di siang hari Pak. Untuk pembelajaran siang hari itu biasanya anak-anak sebagian besar sudah ngantuk Oh, Pak. iya. Nah, makanya di situ saya menggunakan metode permainan. Walaupun anak-anak antusias sudah tadi Pak, sebagian besar antusias, tapi tetap saja ada yang tetap mengantuk seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Pak. Nah, untuk kira-kira Pak Erdi kan sudah tahu nih permasalahannya tadi pada siang hari mengantuk, sudah mencoba Ya. menggunakan juga teknik permainan gitu. Tapi memang anak juga masih sedikit kurang memperhatikan atau masih ada yang mengantuk. Nah, kira-kira apalah ada yang Pak Erdi rencanakan atau tidak ke depannya gitu biar memang apa yang kondisi Pak Erdi inginkan gitu bisa terpenuhi. Nah, saya mempunyai rencana untuk menggabungkan beberapa teknik agar kekurangan yang sebelumnya seperti yang tadi itu yang sebagian kecil itu masih kurang antusias agar lebih antusias. Jadi jika kita hitung untuk persentase 90% dari kelas itu atau 99% dari kelas itu bisa antusias dengan pembelajaran. Salah satunya menggabungkan teknik permainan dengan metode maksudnya permainan nyata dan juga permainan di online seperti itu Pak. Sehingga sebagian karena anak yang kurang antusias itu kebanyakan yang laki-lakinya Pak seperti itu, makanya kita akan tambahkan sedikit di permainan online seperti kuis seperti itu Pak, yang ada unsur animasinya. Berarti mungkin ditambahkan lagi konten-kontennya gitu sama Pak Erdi ya. Gitu. Nah itu juga kan termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi, Pak ya. Kita memberikan beberapa pilihan atau konten yang memang diberikan kepada anak sesuai dengan minat dan bakat anaknya. Nah ya, sebelum itu juga saya kan kasih pilihan nih kan, minggu depan kita akan mempelajari materi tentang kemarin tuh unsur desain. Oke, untuk materi unsur desain ini kira-kira pembelajaran kita itu ingin seperti apa? Nah, saya paparkan kepada anak-anak. Kemudian, nah itu anak-anak ingin ada permainannya Pak supaya kita nggak ngantuk gitu. Berarti Pak Erdi coba menginventarisir dari anak-anak yang tadinya ngantuk karena memang banyak ada pengen permainan, terutama ada permainan nyata dan permainan online. Pertama kan memang Pak Erdi juga mampu di jurusan komputer Pak ya. Itu memang sangat sekali memang mudah untuk diterapkan gitu di dalam pembelajaran online ini gitu. Nah, kira-kira tadi kan Pak Erdi sudah menyampaikan kekurangannya. Nah, ada nggak misalkan kepuasannya Pak Erdi apa yang sudah dilaksanakan kemarin gitu? Nah, ya. Pasti kan ada nih, dibandingkan kita kekurangan, kepuasannya juga apa biar jadi bisa kita lebih tingkatkan lagi. Nah ya, untuk penggunaan metode kemarin, alhamdulillah kan setengah dari kelas itu memang sangat antusias dan juga daya serap materi yang saya sampaikan itu bertambah Pak. Nah jadi itu ada kegembiraan tersendiri bagi saya karena anak bisa menggunakan tools beberapa macam tools dari software vektor seperti itu Pak. Jadi memang
kelebihannya kalau kita dengan beberapa tools mereka juga lebih Ya. banyak nyoba-nyoba gitu Ya, Pak ya. betul, Pak. Gitu, jadi Bisa lebih nge-explore Ya. dari mereka sendiri dengan berbagai tools dibandingkan kan kadang-kala kalau kita mengajar biasanya sudah ditentukan Ya. toolsnya apa. ya. Gitu. Nah, kayak misalnya seperti ini Pak. Untuk di CorelDRAW sendiri kan ketika kita membuat garis ada beberapa tools yang bisa digunakan. Selain Bezier tool ada juga pen tool, ada apa namanya? Ada 5. Nah, setelah saya memberikan materi seperti itu, nah anak-anak mencoba menggunakan yang tadinya menggunakan Bezier, anak-anak menggunakan pen tool, polyline tool dan lain-lain. Nah, seperti itu Pak. Jadi ada kemajuan untuk penggunaan software dan juga tools-toolnya seperti itu. Nah, kan PRD nanti kedepannya kira-kira mau menambahkan teknik permainan, Ya. permainan nyata, permainan online gitu. Mungkin kan juga itu juga bisa jadi menyebabkan kendala untuk PRD sendiri mungkin ya, Ya. gitu. Nah, ada nggak atau kesulitan apa yang mungkin nanti menjadi kendala yang bisa pada saat PRD menerapkan permainan Ya. nyata atau online? Nah, mungkin ke siswanya malah jadi kendala atau misalnya jadi permasalahan. Ya mungkin yang pertama kendalanya itu bagi saya mungkin waktu penyusunan untuk membuat materi dan juga permainan itu Pak. Karena kan kita mengombinasikan 2 metode atau 2 teknik seperti itu. Itu untuk saya karena memakan banyak waktu. Untuk siswa mungkin ketika saya menggunakan metode permainan permainan di nyata dan juga secara online, nah mungkin bakal ada beberapa siswa mungkin yang tidak bisa mengakses ke permainan tersebut, misalnya tidak ada kuota atau segala macamnya. Nah mungkin nanti akan saya carikan kembali jalan keluar agar semua siswa dapat belajar materi yang akan saya sampaikan seperti itu. Berarti kendalanya kalau misalkan PRD nanti mau menerapkan apa yang sudah PRD sampaikan tadi dengan permainan nyata untuk permainan online, yang pertama mungkin waktu ya, gitu. Apalagi kan mungkin pengajarnya juga PRD full Ya, minggu gitu. Tambah lagi untuk mungkin fasilitasi sarana dan prasarana dari anak pun mungkin akan susah gitu. Nah, ya. Nah, dari PRD sendiri dengan adanya permasalahan-permasalahan yang tadi PRD sampaikan dari masalah waktu, mungkin sarana prasarana nanti anak itu mengaksesnya seperti apa gitu. Nah, punya solusi atau mungkin punya opsi-opsi lain mungkin gitu yang bisa mungkin bisa diterapkan dengan adanya teknik yang nanti PRD mau sampai kapan gitu. Nah, mau sampaikan untuk mengatasi masalah yang misalnya kita benar akan terapkan game online untuk materi tersebut. Nah, saya mungkin akan menyarankan kepada bendahara siswa untuk menyiapkan kuota. Nah, nanti si kuota itu dipakai untuk semua siswa Pak. Jadi ketika pembelajaran itu anak-anak yang misalnya tidak ada kuota maupun masih ada, bisa mengakses melalui internet yang sudah diisi kuota. Ada menggunakan satu handphone di kelas tersebut, misalnya seperti itu. Jadi mungkin kemungkinan besar nanti PRD juga akan memberikan opsi kepada mereka di dalam bendahara siswa, mungkin melalui uang kas siswa mungkin ya, uang kas siswa yang bisa dimanfaatkan untuk membeli kuota mungkin per kelas atau mungkin misalkan beli satu modem untuk satu kelas gitu kan, seperti itu Pak. Gitu. Satu kuota untuk semua semua siswa seperti itu. Gitu. Sehingga memang bisa menjadi solusi kalau misalkan PRD sudah membuat teknik permainan maupun nyata atau online. Kalau mungkin nyata tidak jadi masalah mungkin ya gitu. Depan yang online itu yang mungkin PRD tadi sampaikan. Kalau misalkan masalah waktu nih Pak, kan tadi juga Pak RD menyampaikan waktunya mungkin banyak waktu yang tersita membuatnya lama gitu. Nah, kalau untuk masalah waktu bagaimana kira-kira Pak RD bisa memberikan solusi? Nah,
Untuk waktu memang agak ini apa ya, karena memang 1 minggu ini saya selalu full gitu ya, setiap hari ada. Nah mungkin saya akan mengerjakan proyek atau materi tersebut ketika ada jam kosong ataupun ketika saya istirahat di rumah, itu agar ketika pada hari H-nya, nah si materi yang sudah saya bungkus sedemikian rupa sampai game tersebut bisa saya sediakan ke para siswa seperti itu. Nah dengan tadi mungkin kan Pak Erdi juga full jamnya gitu. Nah, kedepannya mungkin Pak Erdi berencana kapan bisa memulai membuat teknik permainan ini yang bisa diterapkan kepada siswa pada saat pembelajarannya. Kebetulan kan kita sebelum adanya pembelajaran kita sudah membuat program tahunan Pak, seperti itu. Nah, saya sudah menargetkan bahwa di bulan November saya akan membuat materi dengan menggunakan permainan atau menggunakan teknik yang diperlukan seperti itu. Nah, makanya dari sekarang saya sudah cicil Pak, materi-materinya sedikit-sedikit sudah cicil, kemudian saya rangkum agar bisa dibuat menjadi sebuah permainan di materi tersebut. Jadi alhamdulillah sudah mulai Pak Erdi buat ya. Ya betul Pak. Luar biasa Pak Erdi, ya mudah-mudahan ini juga kita sudah di penghujung Oktober Ya. Nah, mudah-mudahan bulan nanti November sudah bisa diterapkan. Nanti bisa juga jadi solusi pembelajaran yang efektif untuk Pak Erdi gitu. Nah, nanti dalam pelaksanaannya pada depannya Pak Erdi juga kan mungkin punya kesulitan, mungkin waktu dan lain sebagainya. Siapa yang bisa membantu Pak Erdi dalam mungkin memonitoring atau mengingatkan untuk penyelesaian teknik atau metode pembelajaran yang akan Pak Erdi sampaikan nanti kepada siswa. Mungkin jika memang ada kendala yang tidak memungkinkan saya kerjakan sendiri, nah mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan saya yang memang mengajar di mata pelajaran yang sama seperti itu Pak, agar nanti ketika materinya masih setengah matang, nah saya di depan bisa benar-benar tersaji secara sempurna lah seperti itu Pak. Ya, terima kasih ya, itu juga bagus, berarti kita bisa kolaborasi, apalagi mungkin guru-guru dari jurusan Pak Erdi bisa juga kan saling berkolaborasi ya, saling mengingatkan, atau juga mungkin kedepannya bisa juga dipakai oleh rekan Saya yang Pak Erdi yang lainnya, sehingga kalau dirasa itu efektif mungkin kan bisa dilanjutkan lalu bahkan dikembangkan ke tingkat yang lebih baik lagi gitu. Luar biasa Pak Erdi, nanti mungkin juga saya kedepannya bisa nyoba Pak Erdi. Nanti selain itu kira-kira nanti siapa saja yang bisa memastikan di Pak Erdi atau monitoring Pak Erdi pada saat pembelajaran agar teknik yang Pak Erdi sampaikan gitu, nah itu bisa memang dianggap optimal dalam pembelajaran gitu. mungkin saya juga akan meminta bantuan dari tim kurikulum mungkin Pak ya, untuk melihat modul yang saya buat, apakah materi dengan teknik yang digabungkan ini sesuai apakah tidak, seperti itu Pak. Oke, jadi memang minta bantuan kurikulum bagus sekali Pak Erdi. Memang semua pembelajaran kan pusatnya juga ada di kurikulum. Atau mungkin kurikulum juga bisa memberikan masukan atau bisa mengadakan refleksi, ya kita refleksi ulang agar apa yang sudah Pak Erdi buat, apa yang Pak Erdi sampaikan itu memang bisa digunakan secara optimal dalam pembelajarannya, gitu kan? Itu yang kita inginkan, sehingga apa yang murid inginkan, belajarnya seperti apa bisa kita ikuti, bahkan bisa kita terapkan ya gitu. Nah,
kadang-kala pada saat kita membuat juga di situ kan banyak kesulitan yang tidak disampaikan gitu. Mungkin kan juga membuat tidak hanya di sekolah mungkin, atau misalkan bisa dibuat di rumah tahapannya mungkin, atau mungkin PRD juga bisa ada solusi lain atau alternatif lain yang mungkin bisa diterapkan. Kalau ini kan mungkin November ya bisa diterapkan mungkin di bulan-bulan ini. Nah mungkin ada lagi opsi-opsi yang lain. Nah, ini baru rencana supaya karena apa namanya teknik yang saya akan gunakan itu saya sudah rancang untuk bukan apa namanya, teknik yang sudah saya rancang itu saya pikirkan sendiri. Nah, tidak melibatkan rekan yang mengajar di makul yang sama. Nah, untuk ke depan mungkin saya akan meminta bantuan kepada rekan saya yang mengajar di makul tersebut. Jikalau materi ini tidak dapat menggunakan teknik tersebut, nah apakah ada opsi lain untuk menyampaikan materi dengan metode lain mungkin gitu. Jadi bisa berkolaborasi dengan tes jawab PRD yang bisa meminta masukannya, sehingga PRD juga ada opsi lain yang mungkin bisa diterapkan di dalam kelas gitu. Ya bagus PRD. Semoga kedepannya ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dalam pembelajaran sebagai seorang guru, di mana kan kita harus selalu refleksi ya dari kita sendiri, apalagi dengan pada saat kita belajar di kelas, kita juga harus tahu apa yang siswa inginkan sehingga mereka nyaman dalam pembelajaran. Nah, itu seperti itu. Ya semoga kedepannya kita sama-sama belajar, kita bisa jadi jauh lebih baik lagi. Apa yang saya tangkap bisa saya simpulkan bahwa dengan tadi apalagi mengajar siang banyaklah yang apa namanya konsentrasi turun ya, gitu, konsentrasi turun, sehingga PRD membuat teknik-teknik permainan tadi ya yang akan dilaksanakan sudah diproses yang akan dilaksanakan pada saat di bulan November gitu. Ya cukup bagus PRD, cukup luar biasa, semoga nanti bisa diterapkan yang menjadi jauh lebih baik lagi. Untuk modul dan lain sebagainya sudah cukup baik dalam pembelajaran berdiferensiasi dan KST-nya gitu. Mudah-mudahan nanti untuk observasi selanjutnya itu bisa jadi jauh lebih baik lagi gitu, ya. Gimana PRD setelah melakukan fase observasi, mungkin apa yang PRD rasakan atau manfaat untuk PRD gitu? Mungkin untuk pemilihan teknik penyampaian materi menjadi lebih luas ya Pak ya. Seperti itu. Memang apa namanya, karena siswa kita juga kan banyak apa namanya backgroundnya dari berbagai macam, makanya kita tidak membuat satu teknik saja. Ya. Jadi membuat banyak beberapa metode atau beberapa konten. Ya. Gitu. Ya alhamdulillah kalau memang itu bisa menambah wawasan atau teknik-teknik untuk PRD, kita sama-sama belajar, semua kedepannya bisa jadi jauh lebih baik lagi. Jadi itu saja Pak RD, terima kasih banyak sudah memaparkan, kita kemarin juga sudah observasi, PRD juga sudah menyampaikan apa yang PRD rasakan pada saat pasca observasi ini. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua dan mudah-mudahan kedepannya teknik pembelajarannya bisa diterapkan dan bisa efektif. Terima kasih banyak PRD.